Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sama-sama kita muliakan ketua-ketua masjid para pengurus daerah, para pengurus majelis taklim, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, para bapak, ibu, hadirin dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bersama-sama di tempat yang mulia ini untuk mengkaji ayat suci Al-Qur'an. Semoga ayat yang kita kaji memberkahi, memudahkan dari semua urusan yang kita lakukan dan menjadikan semua yang kita lakukan di dunia dan di akhirat ini diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah akan kita lanjutkan kajian tafsir surah Yusuf ayat 53. Surah Yusuf ayat 53. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala al-maliku a'tuni bihi astakhlisu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladayna makinun amin. Qala ij'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha'u wa la nudhi'u ajral muhsinin. Wa la ajrul akhirati khayrun lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa jaa'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوا بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنتكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله
wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilayhim qalu ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru ahlana wa nahfadu akhana wa nazdadu kull kayla ba'ir dhalika kaylun yasir. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum falamma atawhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Siapa ini yang berbicara? Para ulama berbeda pandangan. Sebagian mengatakan ini yang berbicara adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, ini yang berbicara adalah Zulaikha. Tapi dari dua pandangan ini, mayoritas ulama menyatakan ini yang dikemukakan oleh Zulaikha. Zulaikha mengatakan setelah Yusuf terbukti bahwa dia yang benar dan dia juga mengakui bahwa dirinya yang salah, maka terakhirnya itu Zulaikha memberikan pengakuan. Pengakuannya adalah wama ubarri'u nafsi, bahwa aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, bahwa kesalahan itu memang ada pada dirinya, walaupun kesalahan itu tidak sampai terjerumus kepada perbuatan perzinahan. Kenapa dia mengakui seperti itu? Karena ternyata kadang manusia tidak mampu untuk menguasai dorongan yang terdapat di dalam hatinya. Innan nafsa la'ammaratun bisu di sini. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian punya dorongan. Manusia itu punya dorongan untuk mencari harta, punya dorongan untuk melakukan aktivitas seksual, punya dorongan terhadap sesuatu yang dia senangi, yang disebut dengan syahwat. Jadi syahwat itu sesuatu yang netral aslinya. Bahwa manusia punya dorongan, iya. Karena kalau manusia itu nggak punya dorongan, nanti dia akan seperti malaikat. Melihat lawan jenisnya nggak tertarik, ya kan? Melihat harta nggak tertarik, melihat apa-apa nggak tertarik, gitu. Repot juga nanti kalau begini. Karena itu dorongan-dorongan itu sifatnya netral, sehingga ketika ada kasus yang buruk, Zulaikha mengatakan, saya tidak menafikan bahwa ada dorongan yang kuat dalam diri saya untuk bisa tertarik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bukan hanya tertarik, untuk bisa melakukan aktivitas seksual. Tetapi Zulaikha mengatakan itu adalah kesalahan saya. Maka setiap orang yang tidak mampu mengendalikan syahwatnya, ini bahaya buat dirinya, buat masyarakatnya. Jadi bahayanya itu bukan hanya buat dirinya, tetapi bahayanya itu juga buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau dia nggak mampu mengendalikan, khawatir nanti yang ada di sekitarnya. Maka Zulaikha mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Jadi masing-masing kita juga punya dorongan berbeda-beda antara satu dengan orang lain.
kita dituntut untuk mampu mengendalikan dorongan itu. Karena itu salah satu pengendaliannya adalah disalurkan dengan cara yang benar. Dorongan seksual disalurkan dengan menikah, dorongan untuk mencari harta disalurkan dengan mencari harta yang halal dan thayyib. Dorongan kita mau memiliki sesuatu harus dilakukan dengan baik. Kalau tidak, akan berefek negatif kepada kita maupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Illa ma rahimah rabbi, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka adanya agama Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan rahmat yang paling besar. Kalau tidak ada agama Islam, Bapak Ibu sekalian, kita sembarangan dalam berhubungan kemanusiaan, kita sembarangan dalam mencari harta, kita akan sembarangan dalam melampiaskan hawa nafsu kita. Sudah pasti. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk bagi kita semua dalam semua hal. Maka nafsu ini kalau di dalam tafsir dibagi menjadi 3. Yang pertama, nafsul amarah, nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Disitulah setan itu. Setan itu kemudian berada di atas nafsu itu, sehingga semua perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia sebenarnya juga ada dorongan dari setan. Jadi dalam diri kita ini didorong juga oleh setan. Yang kedua disebut dengan nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah ini adalah nafsu yang berada di antara dua-duanya. Yang pertama tadi nafsul amarah. Yang kedua adalah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini adalah dorongan yang ada dalam diri kita. Kalau sudah berbuat baik, itu hati kita menjadi tenang. Bukan hanya orang Islam. Siapapun yang telah berbuat baik, hatinya tenang. Siapapun yang berbuat adil, dia merasa plong. Siapapun yang sudah berbuat sesuai dengan aturan yang ada, dia merasa sudah ringan. Hanya saja nanti agama itu memberikan penekanan yang lebih. Apa penekanan dari agama? Kalau kita nafsunya itu adalah nafsul mutmainnah, kita akan dapat reward, kita akan dapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunianya kita dapat penghargaan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan yang orang yang tidak beriman tidak punya itu keberkahan itu. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita nanti di akhirat mendapatkan balasan yang istimewa. Di antara dua nafsu ini, nafsul amarah dan nafsul mutmainnah, di tengah-tengahnya itu ada nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah itu ada di tengah-tengah. Kalau kita tadi berbuat baik itu hati kita menjadi tenang, kebalikannya ini. Kalau sampai kita jatuh dalam perbuatan yang buruk, nafsu lawwamahnya muncul. Kita menjadi nyesal. Orang habis berbuat zina, dia menyesal, ya Allah, kenapa bisa terjadi? Gitu. Karena itu indahnya perbuatan buruk itu sebelum peristiwa itu terjadi. Begitu peristiwanya sudah terjadi, sudah lewat dia, baru muncul penyesalan. Itu yang disebut dengan nafsul lawwamah. Setiap orang punya 3 nafsu ini. Tapi begitu perbuatan-perbuatan buruk itu kita nafikan, tidak kita pedulikan, lalu hati kita, kata hati itu dihilangkan dari perbuatan-perbuatan buruk itu, maka akan kebal hati kita. Jadi hati kita itu bisa kebal. Kalau ada KP ini sudah nggak ngerasa dosa lagi, sudah nggak ngerasa salah lagi, gitu, sudah nggak ngerasa gitu. Ya itu yang
itu yang ditutupi oleh setan. Jadi setan itu menutupi hati kita yang semula itu mudah selalu menerima alarm, menerima alarm itu kalau dalam bahasa kita menerima sinyal begini, sinyal kini. Orang yang biasa menafikan sinyal keburukannya itu akan menutup hatinya. Karena itu orang yang berbuat baik itu akan tenang. Dan ketenangan itu nanti tampak dalam fisik kita. Fisiknya tenang, mukanya santai, enjoy. Tapi kebalikannya, orang-orang yang biasa berbuat buruk tidak tenang dia. Badannya selalu was-was, pikirannya selalu terhantui oleh banyak hal. Ya, ini yang kemudian disebut dengan nafsul amarah. Illa ma rahima rabbi. Kalau kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita, mengikuti petunjuknya Allah, kita itu mendapatkan rahmat. Makanya dalam semua kebaikan itu ada rahmatnya Allah. Dalam semua keburukan orang mukmin juga ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang meninggal kelihatannya tampak begitu, tapi ternyata dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau dia orang mukmin. Inna rabbi ghafurun rahim. Sesungguhnya Tuhanku zat yang maha pengampun. Kenapa muncul pengampun Bapak Ibu sekalian? Karena tadi itu. Karena Zulaikha merasa bahwa saya punya keinginan, tapi saya tidak menafikan bahwa itu adalah kesalahan saya, tidak mampu untuk mengendalikan keinginan itu, syahwat itu. Sehingga saya ketika mengakui bahwa saya salah, saya kemudian meminta maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ghafurun, maha pengampun. Kalau orang sudah diampuni oleh Allah, rahimun, dia maha penyayang. Setiap orang yang sudah diampuni oleh Allah, dia akan mendapat kasih sayangnya Allah. Karena itu yang kita minta duluan adalah pengampunan. Oleh sebab itu di mana-mana majelis zikir itu yang pertama itu selalu beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baru yang lain-lain, irhamna ya arhamar rahimin, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Lalu kemudian nanti ujung-ujungnya adalah la ilaha illallah. Karena memang dengan mengucap itu kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kasih sayang. Wa qala al-maliku tuni bi tahlishu bi nafsi. Setelah peristiwanya ini selesai, bahwa raja juga mengetahui selain Al-Aziz, selain istrinya Zulaikha yang menjadi menteri keuangan pada saat itu, ternyata ini juga sampai kepada raja. Raja mengetahui persoalan itu secara detail. Raja tahu siapa yang salah dalam ini, dan raja tahu Yusuf itu masuk ke penjara itu karena memang dia dizolimi. Setelah raja itu mengetahui, dia berkata kepada bawahannya, ituni bihi, coba panggil Yusuf ke saya, perintahkan dia untuk menghadap saya. Astaghlisu li nafsi, saya akan memilih dia, saya akan berdiskusi dengan dia, kira-kira nanti hasil diskusinya apa nanti saya sampaikan kepada kalian semua. Astaghlisu li nafsi. Falamma kallamahu, ketika Yusuf kemudian memenuhi panggilan raja dan kemudian berdiskusi dengan raja di situ, para ulama di dalam tafsir mengatakan di situ raja melihat betapa Yusuf ini orang yang sangat pintar, betapa Yusuf ini orang yang sangat beradab,
cara ngomongnya, kemudian dari raut mukanya, dari posturnya, dari semuanya itu tidak menunjukkan bahwa dia ini orang yang biasa berbuat buruk. Maka dari satu kalimat falamma kallamahu, setelah berdiskusi dengan Yusuf, saling tukar pikiran, banyak hal dia raja itu bertanya tentang Yusuf di situ, termasuk para ulama tafsir mengatakan termasuk takwil mimpi. Yusuf juga menjelaskan takwil mimpinya kepada raja. Lalu raja memutuskan, qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Yusuf, dia mengatakan, sejak saat ini di sisiku ladaina. Jadi langsung karena melihat dari hasil pembicaraan dengan Yusuf itu, raja langsung percaya. Karena dia juga punya pengalaman dengan banyak orang. Dia bisa membaca. Jadi sebenarnya kejujuran itu, ketulusan itu bisa dibaca dari cara orang bicara, dari raut muka orang. Bahkan saking canggihnya seseorang itu bisa lihat orang ini lagi jalan menuju ke sini, dia mengatakan oh orangnya begini. Jadi sebenarnya postur kita, jalan kita, cara ngomong kita, kemudian wajah kita itu bagi orang-orang yang ahli itu sudah memberikan gambaran kira-kira profil kita ini seperti apa. Itulah yang didapat oleh Al-Malik, oleh raja ini dari Yusuf alaihissalam. Lalu raja mengatakan, sejak saat ini engkau aku angkat menjadi orang yang terpercaya dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sini. Apa yang menarik nih Bapak Ibu sekalian? Seorang mufassir yang bernama Wahbah Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir mengatakan, Yusuf ketika berada di penjara itu menunjukkan betapa pendidikan yang diberikan oleh ayahnya itu berhasil. Dia tetap menjadi orang yang baik, dia tetap menjadi orang yang jujur, dia betul-betul menjaga sifat-sifat kebaikan itu, yang itu merupakan ajaran dari orang tuanya. Karena itu maka kebaikan itu akan berefek kepada orangnya. Qala ja'alni ala khazainil ardh. Di dalam tafsir juga dikatakan Yusuf kemudian ditawari banyak jabatan. Kira-kira kamu pilih yang mana Yusuf? Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Sebagian mufassir mengatakan begitu, tapi sebagian mufassir mengatakan Yusuf yang mengajukan. Qala ja'alni ala khazainil ardh. Dia mengatakan, wahai raja, kalau boleh saya memilih sesuai dengan keahlian saya, jadikanlah saya sebagai bendahara negara. Berarti apa ini? Menteri Keuangan. Khazainil ardh. Jadikan saya sebagai bendahara negara. Kenapa? Yusuf memberikan alasan. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu, mengusulkan sesuatu, kalau bisa alasannya dikemukakan. Ini hafidun alim. Karena saya adalah orang yang bisa menjaga amanah, terpercaya. Alim, saya juga mengetahui banyak hal tentang perbendaharaan negara. Para ulama tafsir mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, kenapa didahulukan hafiz daripada alim? Karena kalau kita memilih orang itu adalah orang yang amanah, orang yang terpercaya, harus didahulukan daripada orang yang mengerti banyak hal. Kalau orang yang amanah terpercaya itu tinggal mengikuti saja ilmunya. Tapi kalau orang hanya berilmu saja, mengetahui banyak hal, tapi dia tidak amanah, justru bahaya.
Dia bisa mengambil semua kekayaan negara dengan ilmunya itu yang orang lain tidak tahu. Tapi kalau orang itu adalah orang yang amanah, berbeda ya. Maka di sini didahulukan hafidun alim. Oleh sebab itu kalau kita mengambil staf, kita mengambil orang untuk bekerja di kita, pertanyaannya pertama, kamu bisa jujur nggak? Kamu bisa bertanggung jawab nggak? Karena itu segala-galanya. Karena pengetahuan itu bisa di-upgrade, pengetahuan itu bisa ditambahkan. Tapi kejujuran itu adalah modal dari semua manusia. Kalau orang sudah tidak jujur, nggak ada yang mau. Di mana-mana, di tempat kerja nggak ada yang mau, di rumah sekalipun orang nggak mau. Dia berkata yang benar sekalipun kalau dia sudah terkenal sebagai pendusta, orang nggak mau percaya. Maka di sini yang dikatakan hafidun alim. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard. Demikianlah ketika umur 40 tahun ini. Jadi sebelumnya kan Yusuf umur 30 tahun masuk penjara. Ketika umur menjelang 40 tahunan inilah Yusuf diangkat menjadi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan. Khazainul yatabawwa'u minha haitsu yasha. Karena dia menjadi Menteri Keuangan, dia bisa kemana-mana. Dia leluasa. Berbeda dengan ketika dia berada di penjara, nggak bisa kemana-mana. Di penjara cuma segitunya. Ini dia bisa mengunjungi seluruh Mesir, dia bisa mendeliver apa yang dia mau, dia bisa memerintahkan banyak orang, banyak hal yang bisa dilakukan oleh Yusuf di dalam melaksanakan tugasnya ini. Maka di sini dikatakan yatabawwa'u minha haitsu yasha. Orang yang bebas itu bisa kemana-mana. Karena itu kebebasan itu sangat mahal harganya. Kebebasan itu sangat mahal. Maka dalam kehidupan ini kita harus memiliki nilai kebebasan ini. Nusibu birahmatina man nasha. Allah mengatakan setelah itu. Jadi di sini wakadhalika makanna li Yusufa. Siapa yang meletakkan Yusuf bisa seperti itu? Pada hakikatnya Allah lah yang kemudian mengatur. Sama dengan kita. Siapa yang bisa mempertemukan kita dengan pasangan kita? Allah. Cuman nanti banyak sekali nih wasilahnya di dunia ini. Wasilahnya bisa itu, bisa begini, bisa begitu. Tapi sesungguhnya itu semua itu sudah ada pengaturannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu sampai mengatakan, makanlah Yusuf. Begitulah saya menempatkan Yusuf dari orang yang semula berada di penjara ternyata menjadi orang mulia. Padahal kabarnya kalau orang sudah masuk penjara itu orang menghina. Tapi ternyata tidak semua orang yang masuk penjara itu adalah orang yang hina, orang yang salah, orang yang melakukan kezaliman. Maka Allah juga mengangkat. Maka Allah itu kalau mengangkat seseorang itu dari misalnya diangkatnya pada tempat yang sangat tinggi, itu berarti dulu pernah mengalami keadaan yang sangat rendah. Tapi kalau biasa-biasa saja akan biasa-biasa. Kalau orang itu habis-habisan dulu, maka ketika dia menjadi orang, dia akan juga menjadi orang yang besar. Jadi sesuai dengan apa yang diusahakannya dulu. Nusibu bi rahmatina man nasha. Kami melimpahkan kepada Yusuf rahmat kami. Nusibu bi rahmatina man nasha. Allah yang berkehendak. Kepada siapa Allah itu memberikan rahmat yang banyak? Kepada orang yang muhsinin, kepada orang yang berbuat baik kepada yang lain. Jadi orang yang berbuat baik kepada orang lain, Allah kasih rahmat yang lebih dari yang lain. Tetapi kalau orang itu bertambah iman, dia menjadi orang yang beriman, berlipat ganda nanti rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu selain
perbuatan baik, iman itu juga mengundang rahmatnya Allah. Wala nudhi'u ajral muhsinin, kata Allah, dan kami tidak akan pernah menyia-nyiakan ajral muhsinin, pahala bagi orang-orang yang baik. Jadi pahala bagi orang-orang yang baik itu terjamin di sisi Allah. Tidak ada satupun perbuatan baik yang kita lakukan, walaupun hanya kecil, yang tidak tertulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sampai mengatakan wala nudhi'u, tidak ada yang sia-sia ajrul muhsinin, dari amalan yang telah dilakukan oleh orang yang baik. Maka perbuatan baik kita itu nggak ada yang sia-sia, nggak ada. Oleh sebab itu kalau sudah melakukan perbuatan baik jangan disesali, ya udah lepas, harus dilepas. Kalau sudah melakukan perbuatan baik jangan disesali. Wal ajrul akhirati khairun lilladzina amanu. Allah mengatakan pahala di akhirat itu jauh lebih baik dari semua yang didapatkan oleh orang yang beriman di dunia. Kita di dunia, kita Pak, di dunia ini semua yang kita maui harus kita usahakan. Tanpa itu nggak bisa. Karena dunia ini ada hukum sebab akibat. Tetapi kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di dunia itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar perkiraan kita. Wal ajrul akhirah khairun lilladzina amanu. Allah menggunakan kalimat lilladzina amanu, ini kalimat lampau. Kenapa? Karena orang yang beriman itu sudah melakukan amalan-amalannya di dunia, sehingga ketika berada di akhirat nanti Allah tinggal membalasnya. Yang menarik kalimat sesudah itu, wa kanu yattaqun. Coba. Yattaqun ini fi'il madhi. Orang-orang yang beriman ini terus nggak ada berhentinya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus nggak ada berhentinya berbuat baik. Karena itu kalau kita sudah bisa berbuat baik, jangan pernah dihentikan. Rugi kita, rugi apapun sebabnya, kalau sudah berbuat baik, kalau bisa diistiqomahkan. Apalagi kita sudah umurnya itu umur dewasa lansia, udah di atas 50 tahun semua gitu. Perbuatan baik yang kita lakukan itu harus menafikan diri kita. Kalau sudah berbuat baik, hilang diri kita, yang ada itu Allah. Kalau anak-anak berbeda, anak-anak berbuat baik kalau orang lain baikin dia, kalau orang lain nggak baikin dia nggak berbuat baik. Nah kalau itu masih terjadi bagi kita yang udah lansia ini, Masya Allah, ternyata tidak banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan. Jadi kita harus mengikhlaskan semua. Ikhlaskan semua. Orang yang menyakiti kita, orang yang tidak berbuat baik sama kita, ikhlaskan semuanya. Karena memang kita harusnya tingkatannya berada di situ. Waja'u ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi. Setelah berlangsung sekian lama, Yusuf kemudian menjadi menteri keuangan di Mesir. Dan dalam proses itu Yusuf sudah berhasil menanam selama 7 tahun. Lalu kemudian mengumpulkan hasil daripada pertanian perkebunan itu di bulognya Mesir sekarang, badan logistiknya Mesir. Ya, disimpan semua di situ. Terjadilah krisis. Krisis itu bukan hanya di Mesir terjadinya, tapi di semua wilayah yang ada di Mesir dan sekitarnya, di daerah Timur Tengah, sampai ke Yordan, sampai ke tempat Yusuf, tempat kelahiran Yusuf, tempat bapaknya dan saudara-saudaranya tinggal.
Karena di tempat lain itu juga terjadi krisis. Dan satu-satunya yang masih bisa bertahan itu Mesir. Maka negara-negara lain ini datang ke Mesir. Walamma waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi. Datanglah saudara-saudaranya Yusuf. Saudara-saudara Yusuf ini ada 10. Ada 11 sebenarnya dengan Benyamin, tapi Benyamin gak ikut. Yang datang ke situ adalah 10 orang. Fadakhalu alaihi. Mereka berhasil masuk Mesir. Fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Yusuf melihat mereka. Apa ini maknanya Bapak Ibu sekalian? Yusuf itu menjadi menteri tidak hanya duduk di kantornya saja, tapi dia datang. Dia sering kunjungan ke berbagai tempat, termasuk ketika saudara-saudaranya ini datang ke Mesir. Yusuf tahu, oh ini kakak saya, semua dari sini 10 orang. Yusuf mengetahuinya, wahum lahu munkirun, tapi mereka tidak mengetahuinya lagi. Sudah lama sekali ini. Yusuf waktu remaja dimasukkan ke dalam sumur. Umurnya masih belasan tahun. Sampai sekarang Yusuf umur 40 tahun. Sudah beda lagi. Sudah beda. Mereka melihat Yusuf itu tidak seperti Yusuf yang dulu, sehingga mereka pangling. Mereka nggak tahu kalau itu Yusuf. Tapi Yusuf senyum-senyum. Oh, datang ini saudara-saudara saya. Mereka minta bantuan. Walamma jahazahum bijahazihim. Ketika kemudian Yusuf menyiapkan, perhatikan di sini. Yusuf menyiapkan sendiri apa yang diperlukan oleh mereka untuk mereka bawa ke Yordan. Ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa seorang pemimpin itu dia juga harus tahu urusan sampai ke bawah, supaya dia tidak gampang dikibulin oleh anak buahnya. Maka pemimpin yang baik itu memang yang dari bawah, yang dia mengetahui semua proses yang ada di situ. Sehingga ketika dia menjadi pimpinan, dia tahu, oh ini begini. Nah, dengan begitu maka yang direkomendasikan itu tidak salah. Ketika Yusuf ikut menyiapkan itu, lalu kemudian sudah siap semua, qala, dia berkata kepada saudara-saudara, ituni bi akhin lakum min abikum. Yusuf berkata, nanti kalau kalian datang ke sini lagi, bawa saudaramu yang seayah. Mereka kaget. Kenapa mereka kaget? Benyamin disuruh bawa. Ada apa ini? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab sampai mereka nanti pulang ke Yordan. Karena mereka ini kan yang ngomong begitu kan menterinya. Kok bisa-bisanya dia minta kepada kita untuk menyertakan Benyamin kalau kita datang lagi. Ala tarawna anni ufil kaila. Yusuf mengatakan, ketahuilah, ini kalian itu saya kasih dengan kebutuhan yang sangat cukup untuk kalian bawa. Jadi betul-betul diberi oleh Yusuf itu dengan pemberian yang melebihi. Yang melebihi saya kasih kalian dengan cukup. Kalian enggak hitung berdasarkan orangnya, ini saya lebihkan. Kemudian dia mengatakan, wa ana khairul munzilin, dan saya adalah orang yang menerima kalian dengan baik di sini. Wa ana khairul munzilin. Ini ada doa, Allahumma anzil munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Kalau kita punya rumah yang baru, ya Allah, anzil munzalan mubarakan, kasihlah keberkahan Engkau di tempatnya ini, di tempat kita ini. Kenapa? Wa anta khairul munzilin, karena kalau Engkau hadir di tempat ini, ya Allah, semuanya
penuh dengan rahmat. Nah, begitu juga dengan Yusuf. Yusuf wa ana khairul munzilin. Saya adalah sebaik-baiknya orang yang menghormati tamu, memelihara tamu, kemudian memberikan semua hal yang terkait dengan tamu. Wa ana khairul munzilin. Fa illam ya'tuni bihi. Nah, ya ini Yusuf. Inilah strateginya Yusuf. Kalau nanti kalian datang ke sini tanpa membawa saudara kalian yang seayah itu, fala kaila lakum indi, kalian nggak akan mendapatkan bagian ini sedikit pun. Maka mereka makin kaget lagi. Ini kok sampai begini gitu. Ya Allah, ini kok kenapa ini? Gitu. Mereka saling melihat satu sama lain. Nanti di perjalanan mereka mendiskusikan itu, nggak ketemu juga. Ini apa ini? Kenapa kita disuruh membawa penyanyi? Qala taqrabun. Yusuf sampai mengatakan, jangan juga dekat-dekat saya. Jangan juga kamu mendekati Mesir. Kalau kamu nggak bisa membawa penyamin. Qalu sanurawidu anhu abana wa inna lafa'il. Baik, insya Allah nanti kami semua akan membujuk bapak kami. Kenapa dia mengatakan itu, Bapak Ibu sekalian? Karena bapaknya itu nggak percaya sama 10 orang ini. Jadi sejak peristiwa itu bapaknya nggak percaya. Wa inna lafa'ilun. Insya Allah kami akan melaksanakan perintah Tuhan. Wa qala li fityatihi ij'alu bid'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Apakah cukup di situ? Tidak cukup. Jadi karena Yusuf sangat berharap, maka ada 3 hal yang sudah dilakukan oleh Yusuf tadi. Yang terakhir adalah dia memerintahkan kepada pegawainya yang ada di situ untuk memasukkan barang-barang yang dibarter. Jadi dulu orang datang ke Mesir itu membawa macam-macam. Perhiasan dibawa, kalau nggak perhiasan, baju-baju yang masih bagus dibawa untuk ditukar dengan makanan. Unta dibawa untuk ditukar dengan makanan. Apa yang mereka miliki dari semua negara itu ditukar di Mesir untuk mereka mendapatkan gandum dibawa ke rumah mereka masing-masing. Jadi barter. Kenapa barter? Karena dengan barter ini nggak ada yang dirugikan. Seandainya pun negara harus memberikan, maka negara tidak betul-betul habis perbendaharaannya. Ini juga strategi sebenarnya dalam ekonomi, sehingga kalau kita ingin menolong orang, sebenarnya dengan barter juga bisa itu. Nah, bagi sebuah negara, karena negara ini kan perlu keberlangsungan yang terus-menerus. Karena itu dia melakukan barter. Apapun yang dibarter boleh. Lalu negara memberikan gandumnya. Nah, Yusuf memerintahkan kepada pegawainya untuk masukkan barang-barang mereka itu di dalam karungnya itu. Lalu di situ diberikanlah di situ ditutupi dengan gandum di atasnya. Apa tujuannya? La'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahli. Semoga mereka nanti ketika sudah nyampe di keluarganya, mereka mengatakan, "Loh, kok malah dikembalikan?" Gitu. Berarti nggak mau ini kita kasih barter ini. Berarti kita diberikan dengan cuma-cuma. La'allahum, yang tujuannya apa? Kalau begitu kita jangan ke sana lagi, karena ini jangan-jangan salah. Ada kekhawatiran ini adalah kesalahan, tapi menganggap jangan-jangan ini memang
diberikan di sini sebagai bentuk supaya bagi Yusuf itu adalah sebagai utang budi. Yang harusnya barter ternyata tidak barter, sehingga mereka akan ke situ lagi. Falamma raja'u ila abihim, ketika mereka kembali ke Yordania, lalu mereka membuka satu demi satu nanti barang-barangnya itu. Mereka mengatakan yang pertama-tama, qalu ya abana muni'a minnal kail fa arsil ma'ana akhana naqtal wa inna lahu lahafidun. Wahai bapak kami, alhamdulillah kita dapat gandum, bukan hanya sesuai dengan kita inginkan, tapi melebihi yang kita inginkan. Tapi nanti kalau gandum ini sudah habis kita konsumsi semua, itu menterinya mengatakan kalau bisa nanti diajak Benyamin ke sana, diajak Benyamin ke sana, dan kami memastikan akan menjaga dengan baik Benyamin, tidak seperti yang dulu-dulu yang terjadi pada Yusuf. Apa jawaban bapaknya? Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Bapaknya mengatakan, apakah aku bisa mempercayakan Benyamin sementara dulu sudah aku percayakan Yusuf kepada kalian, tapi ternyata kalian khianati. Coba. Bapaknya nggak mau. Lalu kemudian mereka menyampaikan banyak hal, tapi bapaknya tetap pada posisinya. Bapaknya nggak mau. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Lalu mereka mengatakan, ya udah kalau begitu Allahu khairun hafidha, ya sebaik-baiknya pelindung itu adalah Allah. Ya udah, nggak bisa kita mau gimana, bahwa arhamur rahimin, kita berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayangnya kepada kita. Walamma fatahu mata'ahu, ketika mereka mulai membuka karung-karungnya itu, wajadu, dibuka satu persatu, ini dibuka, di antaranya itu wajadu bid'atahum ruddat ilaihim, ternyata barang-barang yang mereka bawa ke Mesir itu ada di salah satu karung yang ada di situ. Ruddat ilaihim, dikembalikan oleh Menteri Keuangannya Mesir. Lalu mereka menyampaikan kepada bapaknya, qalu ya abana ma nabghi, wahai ayah, kalau begini bagaimana pandanganmu? Kenapa ini dikembalikan? Nah, apa ini artinya? Artinya dalam konteks ini mereka masih musyawarah, meminta pendapat kepada ayahnya, karena mereka yakin bapaknya ini memang lebih bijaksana. Bapaknya ini walaupun matanya itu sempat hampir buta, tertutup matanya ini karena seringnya beliau menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau menangis kalau malam, kalau siang nggak kelihatan oleh anak-anaknya bahwa malamnya menangis, nggak ada yang tahu. Sampai matanya itu hampir buta. Sebagian orang mengatakan sampai katarak. Itu apa bagi kita semua Bapak Ibu sekalian? Pikiran itu berpengaruh kepada semua yang lain. Maka jangan banyak pikiran. Nah, gimana caranya hidup tidak banyak pikiran, Bu? Nah, ini gimana caranya? Pikiran itu berpengaruh pada semua hal. Nah, karena itu dinetralisir. Ibadah itu menggembirakan kita. Ibadah itu kita kumpul-kumpul gini ini sebenarnya menggembirakan kita. Karena itu meringankan beban yang ada pada pikiran. Mana harus bagaimana kita, ayah?
hadhihi bid'atuna ruddat ilaina. Ini barang-barang kita dikembalikan semua. Wa namiru ahlana wa nahfadu akhana wa nazdadu kulla ta'ir. Kalau begitu kita bisa memberi makan kepada keluarga kita. Kita nggak rugi nih. Kita harus kita bawa lagi nanti ke sana. Itu muncul berbagai hal dari anak-anaknya itu. Kalau gitu kita bawa lagi nanti ke sana. Apalagi yang bisa dibawa lagi, gitulah. Tapi ini harus ada syarat. Syarat yang paling utama itu adalah Benyamin harus ikut kita. Nah itu udah orang tuanya tetap nggak mau. Dalika kaidun yasir. Nah, ini mengembalikan seperti ini bagi Mesir itu sebenarnya gampang, karena mereka memiliki segala-galanya. Negara yang lain nggak punya. Mesir pada waktu itu menjadi negara yang sangat kaya. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsiqam minallahi la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Setelah dipikir oleh bapaknya nyari solusi. Jadi orang yang bijak itu selalu berpikir solutif. Ini orang yang bijak. Dia tahu bahwa nggak bisa saya menyerahkan Benyamin, tapi dia nggak bisa begitu terus. Sementara anaknya, mereka harus pergi dengan Benyamin. Kalau nggak dengan Benyamin, nggak bisa. Walaupun barangnya sudah ada di sini. Sehingga bapaknya nanti berpikir solutif. Kalau begitu, saya pegang. Apa yang saya pegang? Janjinya anak-anak. Sehingga bapaknya mengatakan, lan arsilu ma'akum, saya tidak akan pernah melepas Benyamin, menyerahkan kepada kalian. Hatta tu'tuni mawsiqan, sampai satu persatu dari kalian itu berjanji. Coba ya kan, karena dia ini udah yang terakhir bagi Yakub. Kalau sampai Benyamin juga seperti Yusuf, udah habis lagi dia. Nah, gitu. Hatta tu'tuni mawsiqan minallah la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum, bahwa kalian pasti akan membawanya kembali. Kenapa dia mengatakan pasti? Karena orang-orang yang sudah berkhianat ini tidak bisa lagi dibuat main-main. Padahal Yakub juga tahu sebenarnya saya harus menyerahkan kepada Allah ini urusannya. Tapi kepada orang-orang begini nggak bisa sekedarnya saja, nggak bisa dibuat. Tadi juga longgar, kalau dibuat longgar bahaya. Dibuat kertas saja, mereka berkhianat. Falamma atauhu mawsiqahu, ketika anak-anak ini kemudian bermusyawarah, lalu mereka kemudian yaudah, kita sepakat pokoknya kita harus mati-matian menjaga Benyamin. Jangan seperti itu. Dulu kamu yang itu juga. Gitu lain udah lagi itu. Lain. Karena itu kenapa nanti orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat keburukan, ketika berada di akhirat itu saling bertengkar. Karena mereka saling menyalahkan. Kamu kan bukan saya, kamu yang itu loh, bertengkar dia. Ya udah, sekarang kita harus berjanji kepada bapak kita. Kita harus bisa menjaga Benyamin mati-matian. Gitu. Kalau bisa, kalau perlu kita berkorban jiwa kita semuanya untuk bisa menjaga satu orang. Masa 10 orang nggak bisa menjaga satu orang sih? Nah, gitu. Falamma a'tauhu mawsiqahum, ketika masing-masing anak ini sudah mereka berjanji kepada bapaknya satu persatu. Qala Allahu 'ala ma naqulu wakil. Nabi Yakub berkata, qala Allahu 'ala ma naqulu wakil. Dia berkata, Allah lah yang menjadi saksi terhadap apa yang kita ucapkan.
Jadi Nabi Yakub alaihissalam, kenapa dia mengatakan pasti tadi itu? Pasti kalian harus bisa menjaganya. Padahal kepastian itu di mana, Bu? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada orang-orang yang seperti ini memang harus seperti itu perjanjiannya. Kalau tidak, mereka tidak akan betul-betul menjaga penyaminan. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian pada episode yang kelima ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada kita semua bahwa masing-masing orang itu punya nasibnya sendiri-sendiri. Kita tidak boleh meremehkan orang itu karena melihat keadaannya. Tidak boleh. Dan itu memang tidak boleh dalam Islam. Kita harus menghormati orang-orang itu, siapapun dia, sesuai dengan kemanusiaan. Karena masing-masing kita ini punya bagian sendiri-sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu orang yang dulu berada di bawah kita ternyata nanti pada saatnya menjadi atasan kita. Orang yang dulu kelihatannya biasa-biasa saja ternyata menjadi orang yang istimewa. Nah, semuanya itu tentu ada modalnya. Modal yang paling utama adalah yang pertama kebaikan yang ada pada orangnya ini. Modal yang kedua itu adalah ilmu. Maka kalau nggak ada ilmu sulit juga. Gitu. Maka antara kebaikan dan ilmu itu harus bergabung. Ketika kebaikan itu bergabung dengan ilmu, disitulah kedudukan orang itu menjadi mulia, baik di mata manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ini hamdan syakirin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakfi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa inna fi dzurriyyatina wa inna fi ulumina rabbana innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an mubarakan marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ihsanan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jika ada kekurangannya, semua dari kami, dari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.